Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel Mama. Nah, untuk tema yang mau dibahas kali ini yaitu tentang solusi hemat dengan gaji mingguan. Jadi di sini ada Bunda Putri Ratno yang beberapa hari lalu itu udah DM Mama minta tolong dibuatkan anggaran. Jadi untuk gaji suaminya ini per 2 minggu ya teman-teman. Jadi dengan gajinya itu sebesar 425.000 untuk 2 minggu. Bunda Putri Ratno ini harus mengatur kebutuhan rumah tangga. Tapi di sini Bunda Putri juga punya usaha tambahan yaitu berjualan bakso dan juga mie ayam. Jadi gimana caranya Mama bantuin untuk koreksi anggaran Bunda Putri? Ikutin terus ya video Mama. Nah, jadi dari penghasilan tambahan ini Bunda Putri mendapatkan uang sekitar 100.000 sampai 200.000 per hari. Jadi kalau misalnya jualannya juga lagi rame itu bisa seharinya itu 200.000. Tapi kalau misalnya nggak begitu rame untuk uangnya ini bisa dapat sekitar 100.000 per hari. Tapi itu bukan keuntungan bersih ya teman-teman. Jadi dari hasil berjualannya itu untung bersih per harinya itu perkiraan sekitar 50.000. Nah, sebelum lanjut videonya, di sini Mama ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah klik video ini. Terus buat teman-teman yang selalu support channel Mama ataupun teman-teman yang baru ketemu dengan channel Mama, Mama ucapkan selamat datang. Perkenalkan, Mama ini ibu rumah tangga biasa dengan 1 orang anak. Jadi keseharian Mama cuma mengurus rumah tangga dan juga sering berbagi gimana caranya mengatur keuangan rumah tangga. Tapi di sini Mama jelaskan bahwa Mama ini bukan pakar keuangan ataupun ahli keuangan. Kita cuman sekedar berbagi ilmu dan juga sharing ilmu ya teman-teman. Nah, jadi dari gaji suaminya yang 425.000 untuk 2 minggu itu dipakai Bunda Putri untuk memenuhi beberapa kebutuhan ya teman-teman. Contohnya untuk beli susu anak, untuk pampers, terus juga untuk beli beras sampai untuk belanja bulanan. Tapi itu pun jatahnya juga cuma untuk per 2 minggu aja. Jadi nanti waktu gajian berikutnya itu baru dibeli lagi kebutuhan yang sama. Nah, di sini Mama lihat untuk kebutuhan pampers itu per bulannya perkiraan sekitar 300.000. Makanya nanti Mama mau coba bantu koreksi di budget pampers ya teman-teman. Nah, jadi untuk rincian kebutuhannya itu yang pertama ada pembelian susu anak ini 150.000 untuk 2 minggu. Terus untuk pembelian popok sekali pakai ataupun pampers ini 150.000 sama untuk 2 minggu juga. Terus untuk pembelian beras di sini 5 kilo ya teman-teman, 40.000 itu sama untuk 2 minggu. Dan untuk belanja bulanan di sini budgetnya 150.000 itu untuk 1 bulan. Terus di sini untuk pembelian gas, Bunda Putri itu 1 bulannya bisa menghabiskan 3 gas karena dipakai untuk jualan juga ya teman-teman. Jadi 1 tabungnya itu seharga 20.000. Jadi untuk 1 bulan perkiraan sekitar 60.000. Terus selain untuk kebutuhan di sini Bunda Putri juga ada kewajiban yang harus dibayar setiap bulan nih teman-teman. Jadi kewajibannya itu ada 3. Yang pertama untuk BPJS di sini 70.000 per bulan. Terus juga ada iuran sampah budgetnya 50.000 per bulan dan untuk bayar listrik di sini 150.000 per bulan. Jadi di sini solusi hemat yang pertama yang mau Mama bantu itu untuk kewajiban. Karena di sini untuk kewajibannya itu dibayar per bulan, makanya untuk solusi hematnya di sini Mama mau coba bantu per hari ya teman-teman. Kan di sini Bunda Putri itu berjualan, tapi dari hasil jualan itu nggak mungkin setiap harinya langsung kita pakai untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Karena untuk berjualan ini kan butuh modal dan nggak mungkin dari hasil jualan itu nggak ada modal untuk belanja besok harinya. Makanya di sini Bunda Putri juga dari hasil jualan itu kan keuntungan bersih sekitar 50.000 per hari dan uangnya itu suka dipakai sekitar 20.000 untuk memenuhi kebutuhan seperti beli sayur ataupun kebutuhan yang lain. Jadi nggak begitu banyak uang yang dipakai ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk kewajibannya itu mau Mama bagi dalam waktu 30 hari.
Jadi kita kumpulin dananya itu harian ya teman-teman. Kan di sini Bunda Putri suka ambil 20.000 nih dari hasil jualan ataupun dari hasil keuntungannya yang 50.000 per hari tadi. Nah, untuk 10.000-nya itu dipakai untuk beli sayur ataupun lauk pauk. Jadi Bunda Putri ini suka masaknya di warung ya teman-teman. Jadi biar sekalian jualan gitu loh. Terus di sini 10.000-nya mau Mama bagi untuk bayar kewajiban per hari tadi ya. Nah, kalau Mama bagi untuk BPJS ini kan 70.000, kita bagiin dalam 30 hari. Berarti satu harinya itu perkiraan Bunda Putri harus mengumpulkan sebesar 2.400. Terus untuk iuran sampah di sini 50.000, kalau dibagi dalam 30 hari itu perharinya sekitar 1.700. Dan untuk bayar listrik biaya tadi 150.000, kita bagi dalam 30 hari itu 5.000 per hari. Jadi untuk total kewajibannya itu kalau kita kumpulin sekitar 9.100 ya teman-teman. Jadi di sini Mama buletin aja untuk uangnya itu jadi 10.000. Nah, kenapa harus dikumpulinnya per hari? Supaya biayanya juga nggak terlalu besar yang dikeluarkan dari hasil jualan ya teman-teman. Karena kan di sini yang namanya berjualan itu dananya harus diputar lagi untuk modal keesokan harinya. Makanya di sini kita coba cari solusinya supaya kewajibannya ini tetap bisa dibayar walaupun kita cicil per hari. Nah, di sini Mama juga salut sama Bunda Putri. Kenapa? Karena dengan uang 10.000, Bunda Putri itu udah bisa memasak untuk keluarganya nih teman-teman. Jadi di sini ada pelajaran ya yang Mama petik dari Bunda Putri. Dengan budget yang minim kayak gitu, Bunda Putri tetap bisa makan sekeluarga. Berarti kita itu harus selalu bersyukur nih teman-teman. Mau gaji kita besar, kalaupun kita nggak bersyukur, pasti kita selalu merasa kurang. Nah, dengan budget yang sekecil ini, Bunda Putri itu udah bersyukur bisa makan sekeluarga. Makanya di sini pelajarannya kita itu nggak boleh mengeluh. Kita tetap harus berusaha gimana caranya memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman solusi hemat yang pertama untuk pos kewajiban. Jadi untuk BPJS, iuran sampah, dan bayar listriknya itu kita coba kumpulin dananya itu per hari. Jadi kita ambil dananya itu sedikit dari hasil jualan Bunda Putri. Terus lanjut di sini Mama mau coba bantu koreksi untuk pos kebutuhan supaya lebih hemat. Nah, untuk pos kebutuhan di sini nggak begitu banyak yang mau Mama koreksi. Jadi untuk pembelian susu anak itu budgetnya tetap 300.000. Untuk pembelian beras di sini tetap 80.000 per bulan, dan juga untuk belanja sabun ini 150.000 per bulan. Jadi itu Mama nggak kurangin ya teman-teman. Cuma untuk pembelian Pampers aja di sini yang mau Mama ubah. Kalau sebelumnya di sini kan pembelian Pampers 1 bulan itu bisa 300.000. Sekarang Mama ubah jadi 100.000 per bulan. Nah, kenapa di sini Mama kurangin? Supaya lebih hemat ya teman-teman. Jadi budgetnya itu bisa dipakai untuk kebutuhan lain ataupun bisa ditabung. Nah, jadi nanti coba Bunda Putri perlahan-lahan ajarin anaknya untuk nggak pakai Pampers waktu pagi hari ataupun siang hari. Jadi Pampersnya itu dipakein waktu mau tidur aja. Karena untuk proses toilet training ini nggak mudah ya teman-teman. Mama juga kayak gitu. Jadi awal-awalnya itu si bule ini emang masih suka ngompol. Jadi udah dipakein celana, diajarin kalau misalnya mau pipis bilang harus ke kamar mandi. Tiba-tiba dia pipis aja nih di lantai. Nah itu kita nggak boleh marahin juga ya teman-teman. Emang sih sebenarnya ngajarin toilet training ke anak itu susah banget. Karena kan di sini namanya anak yang masih kecil, tiba-tiba kita suruh untuk pipis ataupun buang air besarnya di kamar mandi pasti susah banget teman-teman. Jadi di sini coba nanti perlahan-lahan Bunda Putri ajarin anaknya untuk toilet training. Nah, di sini kan ada budget untuk belanja bulanan ya teman-teman. Jadi nanti nggak Mama kurangin, budgetnya tetap segitu. Tapi gimana caranya Bunda Putri ini atur sendiri untuk keperluannya supaya nggak over budget nih di belanja bulanan.
Nah, kalau misalnya Mama hitung untuk budget kebutuhan ini sebelum dikoreksi tadi totalnya sekitar 830.000 dalam 1 bulan nih teman-teman. Terus kalau misalnya udah Mama koreksi di budget pembelian Pampers, itu total kebutuhan selama 1 bulannya itu jadi 630.000. Berarti sebelum dan sesudahnya itu kita bisa lebih hemat 200.000 nih untuk pos kebutuhan. Terus tadi di awal kan ada jatah ataupun budget untuk pembelian gas sebanyak 3 tabung ya dalam 1 bulan. Nah, kalaupun misalnya Bunda Putri sebelumnya itu pakai dananya itu dari modal jualan, coba nanti dari budget Pampers yang udah kita kurangin itu diambil dananya untuk pembelian gas. Jadi nextnya itu bisa coba diputer ya untuk dananya. Jadi supaya modal untuk jualannya itu nggak begitu banyak yang dipakai. Nah, lanjut di sini Mama mau coba buat kesimpulan ataupun simulasi untuk tabungannya Bunda Putri. Jadi di awal tadi Bunda Putri bilang untuk keuntungan bersih per harinya itu bisa mencapai 50.000 ya teman-teman. Tapi dalam 1 hari Bunda Putri juga pakai dananya sekitar 20.000. Itu 10.000-nya untuk pembelian sayur dan 10.000-nya lagi itu untuk cicilan dari kewajibannya. Jadi kalau misalnya kita hitung 1 bulan itu anggap aja Bunda Putri punya keuntungan sekitar 1.500.000. Terus juga untuk belanja sayur per harinya kan 10.000, kalau kita kaliin dalam 1 bulan itu bisa 300.000. Terus juga untuk cicilannya tadi itu kan gak sampai 300.000 sebenarnya, tapi kita buletin aja jadi 300.000 juga. Nah, terus kita kurangin juga dengan budget pembelian gas ya teman-teman. Jadi sebelumnya kan untuk gas ini kemungkinan diambil juga dari keuntungannya tadi. Itu per bulannya sekitar 3 tabung, totalnya 60.000. Jadi kalau misalnya kita kurangin dari keuntungan, kita kurangin untuk belanja sayur dan juga yang lain, itu masih ada sekitar 840.000 nih. Jadi itu kita anggap aja untuk keuntungan bersih Bunda Putri. Jadi di sini Mama nggak hitung berapa modal yang dikeluarkan ya teman-teman. Jadi Mama cuma cari solusi hemat untuk Bunda Putri. Terus juga kita buat simulasi tabungan nih dari hasil jualan Bunda Putri itu kita hitung berapa keuntungannya dalam 1 bulan. Jadi gitu ya teman-teman kesimpulan yang bisa kita jabarkan di sini untuk Bunda Putri. Terus dari gaji suaminya tadi itu kan mingguan ya. Jadi gajinya itu per 2 minggu. Kalau untuk 1 bulan ini Mama totalin gajinya sekitar 850.000 nih teman-teman. Terus dari total kebutuhan yang udah kita koreksi tadi itu bisa 630.000 ya dalam 1 bulan. Berarti di sini dari gaji suaminya masih ada sisa uang sekitar 220.000 nih dalam 1 bulan. Nah, kalau misalnya kita gabungin itu sisa keuntungan bersihnya Bunda Putri tadi 840.000, kita tambah dengan sisa gaji suaminya 220.000, berarti dalam 1 bulan itu Bunda Putri bisa punya tabungan sekitar 1.060.000 nih teman-teman. Nah, jadi dari 1.060.000 itu bisa Bunda keluarkan sedikit untuk sedekah. Misalnya 60.000-nya Bunda jadiin sedekah itu nggak apa-apa. Jadi untuk sedekah ini berapapun nominalnya itu nggak masalah ya teman-teman. Yang penting kita niat untuk sedekahnya. Jadi untuk sisanya yang 1 juta itu bisa Bunda Putri jadiin sebagai tabungan. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman solusi hemat yang Mama buat untuk Bunda Putri. Jadi untuk pos kebutuhannya itu yang Mama ubah cuma pembelian Pampers aja. Yang 1 bulannya itu 300.000, Mama ubah jadi 100.000. Jadi nanti coba Bunda Putri perlahan-lahan ajarin anaknya untuk toilet training supaya budget Pampers ini nggak begitu besar. Nah, terus untuk pos kewajiban itu kan dibayarnya setiap bulan nih teman-teman. Jadi nanti coba Bunda Putri kumpulin dananya itu harian aja. Jadi disisihkan selain untuk biaya makan 10.000, coba Bunda sisihkan lagi 10.000 untuk ketiga kategori yang tadi. Jadi nanti pada saat udah tanggalnya mau pembayaran, dananya udah terkumpul.
Jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga video yang Mama buat di sini bisa bermanfaat dan bisa jadi inspirasi nih untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang baru memulai untuk hidup hemat, coba deh mulai sekarang kita buat anggaran setiap bulan supaya keuangan kita itu lebih teratur lagi. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video Mama selanjutnya dan juga tentang video keuangan lainnya. Assalamualaikum, bye-bye.